Hukuman yang pantas untuk warga Bahrain yang menghina lagu kebangsaan Indonesia. Timnas Indonesia gagal melanjutkan tren positif tidak terkalahkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak mau cari alasan, Shin Tae-yong justru sindir taktik pelatih China. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Hukuman yang pantas untuk warga Bahrain yang menghina lagu kebangsaan Indonesia. Warganet Plus 62 dibuat geram dengan sebuah video selebgram Bahrain yang mengejek kekalahan timnas Indonesia atas China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih parahnya lagi, selebgram Bahrain melecehkan lagu Indonesia Raya sebagai backsound. Kekalahan Indonesia dari China dengan skor tipis 1-2, rupanya mendapat sorotan dari selebgram Bahrain. Akun Instagram selebgram Bahrain @noaimi9. Mengejek kekalahan timnas Indonesia tersebut. Ia memasang wajah syok sambil memasang skor timnas Indonesia yang kala itu tertinggal 2-0. Yang bikin jengkel adalah ia menjadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai backsound dalam unggahannya tersebut. Alhasil kelakuan selebgram Bahrain itu membuat banyak fans timnas Indonesia geram. Banyak yang tidak terima karena selebgram Bahrain itu seakan melecehkan lagu kebangsaan Indonesia. Ayo warganet Plus 62, kita jangan berdiam diri. Kira-kira hukuman apa yang tepat dengan selebgram Bahrain yang satu ini? Minimal kita kompak, report akunnya sekarang. Hingga saat ini, masih belum ada klarifikasi dari pemilik akun @noaimi9 terkait unggahan tersebut. Sekadar diketahui, hubungan antara Indonesia dan Bahrain memang lagi memanas akhir-akhir ini. Hal itu buntut kontroversi laga matchday kedua grup C antara Bahrain vs Timnas Indonesia yang berakhir imbang 2-2 pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu. Kala itu, sejatinya Timnas Indonesia nyaris menang karena memimpin dengan skor 2-1 hingga menit-menit akhir. Sayangnya keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Al-Kaf yang tak kunjung meniup peluit tanda berakhirnya laga, padahal waktu telah lebih 3 menit dari injury time yang diberikan. Wasit asal Oman itu memberikan injury time selama 6 menit. Namun, ketika pertandingan memasuki menit 90+6, wasit sama sekali enggan mengakhiri pertandingan. Alhasil, Bahrain mampu menjebol gawang Maarten Paes pada menit 90+9 dan timnas Indonesia gagal membawa pulang 3 poin. Kondisi inilah yang membuat PSSI sempat mengajukan protes kepada AFC dan FIFA. Sayangnya, protes tidak mengubah hasil pertandingan, yang mana skor akhirnya adalah 2-2. Selain itu, banyak pula warganet Indonesia yang menyebut bahwa Bahrain bermain mata dengan wasit. Sebab banyak sekali keputusan wasit kala itu yang sangat menguntungkan Bahrain. Meski begitu, harapannya timnas Indonesia kini harus bangkit di pertandingan selanjutnya. Masih ada 6 laga ke depan yang dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Sebab, selain 2 tim sebagai juara dan runner-up yang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim dengan peringkat ketiga dan keempat dari ronde ketiga ini akan melanjutkan perjuangannya ke babak keempat dan masih punya peluang untuk lolos. Timnas Indonesia gagal melanjutkan tren positif tidak terkalahkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Qingdao, pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, skuad Garuda kalah tipis dengan skor 1-2. Indonesia mendominasi permainan sejak menit awal. Akan tetapi blunder Sain Patinama yang tidak berkomunikasi dengan baik oleh Ivar Jenner membuat China unggul 1-0 pada menit ke-21 lewat gol Abduwei Behram. Error Sain dan Jenner dimanfaatkan Jiang Shenglong guna memberikan umpan tarik ke tengah kotak penalti. Di depan gawang Behram berdiri dan melepaskan tendangan akrobat guna mengantar China unggul 1-0. Lini belakang Indonesia jadi bulan-bulanan China.
Tim Dragons menambah keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-44 lewat tendangan Zhang Yuning. Kali ini JIZ salah menerapkan perangkap offside. Umpan terobosan Gao Zunyi dimanfaatkan dengan baik oleh Yuning. Indonesia yang terus menekan baru bisa mencetak gol pada menit ke-87 melalui tendangan kaki kanan Tom Haye. Dengan hasil ini tidak mengubah posisi Indonesia di klasemen grup C. Skuad Garuda tetap di peringkat kelima dengan 3 poin. Sedangkan China yang meraih kemenangan pertama tetap di dasar klasemen dengan 3 poin. China kalah selisih gol dari timnas Indonesia. Ivar Jenner dipastikan absen saat timnas Indonesia menjamu Jepang di November mendatang. Hal tersebut terkonfirmasi setelah 2 kartu kuning yang didapatkan Ivar pada 2 laga terakhir saat bertandang ke markas Bahrain dan China. Ivar selalu menjadi andalan Shin Tae-yong di lini tengah tim Garuda. Terbukti ia selalu dipasang sebagai starter dari mulai matchday pertama lawan Arab Saudi sampai matchday keempat kala jumpa China. Pemain berusia 20 tahun ini selalu tepat ketika diduetkan dengan Tom Haye maupun Nathan Chuaon. Berkat permainan yang impresif, lini tengah Indonesia dapat berjalan kreatif ketika menyerang atau solid ketika bertahan. Sayangnya, keagresifan Ivar ketika bermain harus berbuah kartu kuning dari wasit. Mulanya ia diganjar kartu kuning oleh wasit Ahmed Alkaf saat Indonesia bertandang ke Stadion Nasional Bahrain, markas Bahrain. Di laga kontroversial itu, Ivar mendapat kartu kuning di penghujung babak kedua, tepatnya di menit 90+10. Sementara kartu kuning kedua didapat saat matchday keempat lawan China. Ivar diganjar kartu kuning pada menit 40 ketika dia harus menghentikan serangan balik cepat timnas China. Tak mau cari alasan, Shin Tae-yong justru sindir taktik pelatih China. Terang-terangan Shin Tae-yong menyindir taktik kick and rush yang diterapkan pelatih Branko Ivankovic. Dragon Team dianggap lebih banyak mengandalkan bola panjang. Karena kalah sebenarnya saya tidak mau beralasan. Namun saya tidak pernah menduga China bermain dengan taktik bola panjang kick and rush, kata Shin Tae-yong. Sangat disayangkan, namun kami kebobolan karena kesalahan pemain bertahan, mungkin itu yang menyebabkan kami kalah dalam pertandingan ini. Bagaimanapun saya tetap menghargai gaya bermain China, kami akan melakukan persiapan lebih baik di pertandingan berikutnya, ujar Shin Tae-yong menambahkan.